Di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya halaman 82. Ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya manage waktu. Pagi-pagi melaksanakan 2 rakaat fajar, setelahnya itu melaksanakan sholat subuh, setelahnya itu maka ngaji. Kalau nggak ngaji yang ngadars Al-Quran sampai waktu syuruk. Setelah itu melaksanakan 2 rakaat syuruk gitu. Terus ngadaras di duika waktu duha. Setelah waktu duha maka melaksanakan minimal 2 rakaat duha. Itu dijadikan pekerjaan setiap hari. Maksakeun, dikeureuyeukkeun. Maka setelah sholat duha tinggal pilih 3 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama adalah bil ilmi. Baik dia itu mencari ilmu atau ngawuruk ilmu, atau menulis, atau mutolaah. Jadi setelah sholat duha tinggal memilih apakah dia itu mau mencari ilmu atau dia mau ngawuruk ilmu, atau dia mau mutolaah. Itu yang pertama, pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah bil ibadah, atau mau ibadah lagi. Apa mau membaca tasbih, apa mau membaca zikir, atau mau membaca Al-Quran. Dan pilihan yang ketiga adalah al-ma'isyah bil ma'isyah. Artinya adalah usaha, kasab, atau bekerja. Dari 3-tiganya tersebut silahkan pilih mana yang paling utama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau sekiranya misalkan dari 3-tiganya tersebut yang paling utama adalah yang nomor 3, yaitu bil ma'isyati, mencari ma'isyah, karena dia itu harus bekerja baik ke ladang ataupun ke sawah ataupun ke jongkok, maka bisyarti salamati dinika wa salamatil muslimin min lisanika wa yadika. Kalaulah harus memilih yang ketiga yang diutamakan, maka diberikan syarat oleh musannif kitab Kifayatul Atqiya, yaitu bisyarti salamati dinika wa salamatil muslimin min lisanika wa yadika. Dengan syarat selamatnya agama kamu, selamatnya orang-orang muslimin semuanya dari ucapan kamu dan juga dari perbuatan kamu. Jadi yang pertama syaratnya adalah salamati dinika, selamat agama kamu. Jangan sampai seseorang karena tersibukkan kerja, tersibukkan usaha ataupun kasab, sampai dia itu meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja silahkan, kasab silahkan, usaha silahkan, tapi jangan sampai ninggalkan sholat gitu. Jangan sampai ninggalkan puasa. Karena apa? Karena yang namanya sholat, yang namanya puasa itu merupakan ibadah yang paling utama. Keutamaannya itu di atas daripada ma'isyah itu sendiri. Memang yang namanya ma'isyah, yang namanya bekerja untuk nyumponan pangabutuh keluarga, itu sesuatu hal kewajiban. Kewajibannya itu di bawah daripada kewajiban kita mendirikan sholat 5 waktu, kewajiban kita melaksanakan puasa Ramadan, kewajiban kita melaksanakan haji ka Baitullah. Jadi rukun Islam yang 5 itu merupakan hal prioritas,
Fardu ain bahasa fikihnya, yang harus diutamakan, yang harus dibelaan. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu adalah sesak waktu ibadah yang pokok tadi itu. Jangan sampai ngabelaan sunat fardu kalau jangan sampai ngabelaan sunat yang fardu itu tidak kepelihara, tidak terjaga. Fardu dijaga, panambihna pasunatan. Jangan sampai memperbanyak sholat sunat, sholat fardu na tinggalin baik. Jangan sampai memperbanyak puasa sunat, puasa fardu na kodok wae. Jangan sampai memperbanyak sedekah, sedengkeun zakat tidak dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang utama mesti diutamakan. Hal yang sifatnya penunjang, panambah, maka itu dilaksanakan pada saat sudah selesai ditunaikan kewajiban yang pokok, yaitu yang fardu ain tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun memang benar bahwasanya maisha itu merupakan hal yang wajib gitu kan. Walaupun iya memang benar. Tapi jangan sampai dengan alasan membiayai kebutuhan keluarga itu sampai dia itu lupa akan fardu ain dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah lebih baiknya dari ketiga-tiganya itu yang diutamakan adalah thalabul ilmi, ngaji. Artinya apa? Sesibuk apapun diri kita, jangan sampai tinggal ngaji. Cilakanya orang itu manakala meninggalkan ngaji. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala shaumun wala hajjun illa al-humuma fi talabil ilmi." Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa kadang-kadang, di sini bahasnya bukan kadang-kadang, sesungguhnya di dalam beberapa dosa yang dilakukan oleh manusia itu ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus, baik oleh banyaknya sholat, ataupun dengan banyaknya puasa, ataupun dengan melaksanakan haji. Yang mana dosa tersebut itu bisa dihapus cuma dengan al-humuma fi talabil ilmi. Artinya apa? Hamun itu artinya kesusahan. Kesusahan mencari ilmu. Tidak ada yang namanya mencari ilmu itu mudah, gampang, itu tidak. Apalagi bagi seseorang yang sudah rentak itu kan. Mau berangkat ke pengajian itu pabelit sareng nyeri cangkeng. Nyeri sampean. Terus kemudian kalau mamah muda, eta teh pabelit sareng ngasuh budak. Betul tidak? Iya, betul. Jadi memang susah. Yang namanya ngaji itu susah. Susah nyangkolongkeun waktu. Dan juga pada saat ngaji itu juga susah itu kan. Susah memahami apa yang dikaji itu. Jadi seseorang yang kesusahan karena ngaji itu dikarenakan dia itu selain mencari kepahaman. Menurut hadis ini dia itu sedang menghapus dosa-dosa dia, yang mana dosa tersebut itu tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji. Itu kenapa ngaji itu berat sekali. Padahal kurang kumak ngaji teh enak, iuh, ya kan?
Walaupun di luar hujan, dak kaiuhan aya genteng. Tinggal calik gitu kan. Nyanggunyar. Nundutan. Tapi ngedulna ka bina-bina Gusti nu agung. Seueur gogodana. Insyaallah Gusti nu agung. Kunaon bet bisa abot seperti kitu? Dak kumargi pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga luar biasa. Cuma orang-orang yang ingin dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mau maksakeun ngeureuyeuskeun angkat ke tempat ngaji. Jadi bukan cuma niat abdi sejak ngaji untuk nyupri ilmu saja. Tapi abdi sejak ngaji, niat abdi ngaji karena ingin merontokkan dosa-dosa abdi. Lengkah salengkahna, kijib sakijibna, napas sanapasna dicatatkeun kasayan di payunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma, laqiyani wa lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i illa darajatun wahidatun." Menurut hadis yang lain, barang siapa seseorang telah datang ajalna dan dia posisinya sedang thalabul ilmi, maka kelak dia mendatangi baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara dia dan para nabi itu cuma 1 derajat saja. Artinya bagaimana? Istimewa. Jadi ibu-ibu teh jangan malu, jangan gengsi. Abi mah santri. Santri di mana? Di Kian Santang, jangan malu. Belajar. Nu namina santri eta kan ngajinya kan. Abi teh santrina Ustadz Mahasin, jangan malu. Karena apa? Karena cuma orang yang thalabul ilmi yang mendapatkan jaminan dihiap ku baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagia banget, bejo banget manakala kita itu ajal datang kepada diri kita, kita masih kena ngeureuyeun nikreuh ngaji. Itu bisa dipastikan husnul khatimah. Jadi alasan kita itu mengikuti majelis taklim itu salah satu upaya diri kita muga-muga dipasihan husnul khatimah ku Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada hadis, "Man jaa ajalu fa huwa yatlubul ilma, laqiyani wa lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i illa darajatun wahidah." Bismillahirrahmanirrahim. Dari dua hadis tersebut, malahan 2 hadis. Dari 2 hadis tersebut, maka kita mendapatkan gambaran yang jelas. Gambaran yang pertama adalah yang namanya mencari ilmu itu merupakan upaya seseorang untuk menghapus dosa perdosaannya. Gambaran yang kedua adalah mencari ilmu dan jelas kita ngaji kemana dan gurunya siapa, itu merupakan salah satu upaya biar Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Terus kemudian di dalam thalabul ilmi itu kita dituntut untuk idkhalus surur. Apa yang dimaksud dengan idkhalus surur? Idkhalus surur itu adalah memberikan kabungah. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ahabbul a'mali ila Allah ta'ala ba'dal faraidi idkhalus sururi 'alal muslimin. Paling dicintai beberapa amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melaksanakan sholat fardu dan juga puasa fardu, zakat, haji, dan syahadat gitu kan. Jadi dari semua amal soleh, dari semua ibadah, yang paling Allah cintai adalah ibadah yang rukun Islam yang 5 itu. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jaga rukun Islam yang 5 itu. Setelah itu apa? Idkhalus sururi 'alal muslimi. Memberikan kabungahan ka jalmi muslim. Bagaimanakah caranya memberikan kabungahan ka jalmi muslim? Manakala ada seorang muslim sakit, maka ditengok oleh kita. Manakala ada seorang muslim dia itu wafat atau meninggal, maka diantarkan jenazahnya oleh kita. Manakala ada seorang muslim teboga beas, maka diantaran beas ku kita. Jadi ngajinya kita itu manfaatnya terasa oleh lingkungan kita. Jadi manfaatnya ngaji kita bukan berarti kita kemana-mana ngadalil, tapi manfaat ngaji kita dirasakan oleh orang di sekitar kita adalah kita menjadi orang yang besar simpati dan empatinya kepada orang lain. Ente antepan. Begitu mendengar hawar-hawar ada yang sakit, ngaguruduk urang eta teh. Sakit apa? Udah ke dokter atau belum? Kumaha kondisi ayeuna? Apalagi ada hawar-hawar pengumuman meninggal dunia, ngaguruduk urang eta teh. Ngalayat di Pulasara. Apalagi hawar-hawar mendengar tetangga kita belum makan, ngaguruduk urang eta teh manggul beas sanajan setengah kilo ge. Oh, jing. Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua dikatakan idkhalus surur, Bu. Idkhalus surur. Memberikan rasa bunga. Kadang-kadang orang sakit nalangsa, nah itu bukan karena penyakitnya, kesepian dia. Ya betul enggak? Kalau sedang sakit dia itu bukan ngarasula karena sakitnya, kesepian. Udah sakit saminggu taya nu ngalongok laler hejo acan. Komo manusia mah kan gitu kan. Itu nalangsa itu. Begitu ada yang datang sanajan teu mawa sacandakan ge bungahna teh kabina-bina, alhamdulillah. Orang lain pun sama seperti kita, seperti itu. Sehingga begitu ada orang sakit maka kita kemit istilahnya. Peduli, simpati dan empati, ngalongok kajalmi anu udur eta. Cacak-cacak udur ge kitu karasana. Apalagi orang yang meninggal. Pada saat ada orang yang meninggal tidak dijajabkeun, nalangsa eta teh mayit eta teh. Boga dosa naon abdinya ka tatangga bet alim ngajajabkeun ka abdi kan gitu. Gitu tah. Kita yang sakit aja ingin ditengok itu kan. Apalagi yang meninggal. Wayahna urang sing rajin ziarah, rajin ngadoakeun kanu pupus teh. Ameh teu nalangsaeun. Karunya kan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan wujud idkhalus surur. Idkhalus surur. Memberikan kabungah. Oke lah yang meninggal itu tidak terlihat bunga atau ente diziarahi ku urang. Minimal keluarga mayit eta teh bunga. Betul tidak? Bunga. Alhamdulillah aya anu ngadoakeun ka bapak. Jadi keluargana teh bunga kusabab kehadiran urang eta teh. Coba punten, urang kenging ka papait ari hek daya hiji-hiji acan anu ngalongok ka bumi. Nalangsa teu?
nalangsa. Tekira-kira ieu lembur atau kuburan. Kan gitu. Sepi na kabina-bina. Tos teh aya nu pupus, teh aya nu kemit, eta teh nalangsana kabina-bina. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ya kan? Apalagi khidmah kepada ajengan. Apalagi khidmah kepada ajengan. Cacak-cacak ke orang muslim biasa-biasa saja itu ganjarannya besar, apalagi khidmah ke ajengan. Bukan berarti ingin dikhidmahi, bukan gitu kan. Tapi yang namanya khidmah ke fuqaha wa sufiyah wa ahluddin yusilu bi khairan ilal muslimin. Memberikan kabungah kepada seorang ulama, ajengan, kiai, itu masya Allah, masya Allah.